Halo semuanya, kembali lagi di Lia Afifah Channel. Bagi kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke semuanya, seperti biasa kita akan kembali mereview sebuah film, dan kali ini berasal dari Thailand. Film ini berjudul The Whole Truth. Film The Whole Truth merupakan salah satu film horor Thailand yang tayang pada 2021 dan mengungkap sisi gelap di balik lubang rumah kakek dan nenek dua bersaudara, yakni Pat dan juga Pim. Alur ini bermula dari seorang ibu tunggal dengan dua orang anak yang masih bersekolah di sekolah menengah. Ibu mereka memberikan kabar gembira bahwa ia dipromosikan menjadi seorang manajer pemasaran internasional di perusahaannya. Mereka berencana untuk merayakannya di sebuah restoran ketika makan malam. Di malam harinya, ibu mereka tak kunjung pulang. Pim sangat khawatir dan tak lama kemudian ia menelpon dan mengatakan bahwa malam itu sang ibu harus lembur dan menunda agenda mereka. Pim dan Pat kemudian tertidur di ruang keluarga sembari menunggu ibunya. Ibu mereka yang bernama Mai ternyata pulang sangat larut dan mengalami kecelakaan. Tak lama setelah itu datang seorang pria paruh baya ke rumah Pim dan Pat dan mengatakan bahwa ia adalah kakek mereka dan merupakan ayah dari Mai. Kakek itu mengatakan bahwa ibu mereka Mai mengalami kecelakaan dan saat ini tengah koma dan dirawat di rumah sakit. Di sana Pim dan Pat juga bertemu dengan nenek mereka yang mengalami demensia. Sang kakek kemudian memutuskan untuk membawa kedua cucunya untuk tinggal di rumah mereka selama Mai dirawat di rumah sakit. Pim dan Pat tak punya pilihan lain selain menuruti kakek dan nenek yang baru mereka temui. Sang kakek berpesan kepada kedua cucunya bahwa nenek mereka mengalami demensia dan mereka harus membantunya untuk minum obat. Keesokan harinya, Pat melihat terdapat sebuah lubang kecil di dinding rumah kakeknya dan Pim mengira itu adalah ulah Pat. Pat membantah dan berkata bahwa lubang itu telah ada ketika ia masuk rumah. Pim dan Pat mengatakan tentang lubang itu kepada sang kakek. Namun anehnya, kakek dan neneknya tak dapat melihat adanya lubang di dinding tersebut. Sang kakek kemudian marah karena mengira sedang dikerjai oleh cucunya. Keesokan paginya, mereka berangkat sekolah seperti biasa. Dan sang nenek selalu menyajikan susu untuk diminum oleh Pat dan susu itu harus habis. Karena jika tidak, sang nenek akan marah kepada mereka. Suatu hari ada seorang teman Pat yang bernama Fem datang untuk bermain ke rumah sang kakek. Pat kembali mendengar adanya suara-suara aneh yang berasal dari balik dinding yang berlubang. Fem merasa aneh karena ia tak melihat apapun di dinding tersebut. Pat meminta Fem untuk mengintip, namun entah apa yang terjadi, seakan ada suatu hal yang mendorong Fem sehingga ia pun melukai hidungnya. Fem yang marah kemudian segera pergi dari tempat itu karena mengira Patlah yang telah mendorongnya. Di malam harinya mereka mendengar sang nenek berteriak histeris tak karuan seperti layaknya orang yang ketakutan. Namun sang kakek datang untuk menenangkannya. Di pagi hari anehnya sang nenek bersikap sangat biasa seolah tak ada yang terjadi di malam hari. Sementara itu sang kakek mendatangi kantor polisi dan meminta polisi mengusut kecelakaan yang telah dialami oleh Mai. Ia mendesak agar polisi segera menangkap sang pelaku yang telah diketahui namanya tersebut. Polisi telah menahannya namun dilepaskan kembali karena kurangnya bukti. Suatu ketika, Pim dan Pat sedang bercengkrama di ruang tamu. Mereka kembali mendengar suara aneh dari balik lubang tersebut. Pim memberanikan diri untuk mengintip dan ia melihat ada seorang gadis kecil yang terlihat berusaha menyelamatkan diri dari kematian. Gadis kecil itu berkali-kali memuntahkan darah segar. Pim mengintip beberapa kali dan penampakan itu terlihat seperti puzzle yang dapat menggabungkan sebuah misteri. Pim dan Pat sangat yakin bahwa ada yang tidak beres di rumah itu. Di malam harinya, Latte, yakni seekor kucing milik Mai, datang menemui mereka. Pim dan Pat sangat senang karena Latte menghilang selama 2 hari. Pada saat mereka tidur, Pat tak sengaja melihat ada sosok penampakan gadis kecil yang mereka lihat di balik tembok sedang duduk di samping kakaknya. Ia sangat terkejut dan keesokan harinya ia jatuh sakit dengan mimisan yang hebat. Pim memberitahu sang nenek, namun sang nenek tidak lantas membawa Pat ke rumah sakit dan justru memberikan susu yang banyak agar Pat segera sembuh. Pim yang khawatir bertanya kepada Pat apakah ia sudah merasa lebih baik. Pat berkata bahwa rumah inilah yang menjadi penyebab ia menjadi sakit. Pat kemudian kembali batuk berdarah. Namun neneknya tak menyaut ketika dipanggil dan kakeknya sedang berada di luar rumah. Pim dan Pat kembali mendengar suara aneh dari lubang itu dan ketika Pim mengintip, ia melihat ada seorang pria yang tertidur di atas sofa dan ada seorang gadis kecil yang keluar dari lemari bawah tangga dengan penuh darah di tubuhnya.
Pim dan Pat sangat ketakutan atas apa yang terjadi di balik tembok. Pat kemudian mengambil kesimpulan bahwa lubang tersebut adalah lubang cacing. Lubang cacing adalah flashback kejadian masa lampau yang terjadi pada lokasi yang sama. Mereka kemudian menyadari bahwa ruangan yang ada di dalam lubang itu adalah ruang yang sama dengan ruang tempat mereka berdiri saat ini. Mereka meyakini ada hal buruk yang pernah terjadi di sana. Karena melihat cucunya terus meracau tentang lubang yang ada di dinding, sang kakek kemudian menutup dinding itu dengan lemari agar tak terlihat. Saat semua orang telah tidur, sang kakek pergi menemui tersangka yang menyebabkan kecelakaan Mai. Ia mengenakan pakaian polisi lamanya dan berniat menjebak tersangka dan membinasakannya. Ia kemudian berhasil membunuh si tersangka dengan cara menyeretnya dari mobil dan membakarnya hidup-hidup. Bertepatan dengan itu, Mai akhirnya sadarkan diri dan bertanya kepada dokter tentang keadaannya. Dokter menjelaskan bahwa ia masih butuh perawatan dan tak perlu mengkhawatirkan anak-anaknya karena mereka saat ini tinggal bersama kakek dan neneknya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Mai kemudian segera pergi mencari anak-anaknya seakan menyiratkan bahwa kedua orang tuanya bukanlah orang yang baik. Sementara itu, Pim, Pat, dan sang nenek kembali mendengar suara-suara dari lubang tersebut. Pim kemudian yakin bahwa neneknya sebenarnya dapat melihat dan mendengar semuanya, namun berpura-pura tak mengetahui apapun di depan sang kakek. Si nenek kemudian menceritakan bahwa dahulu Mai mempunyai seorang anak sulung perempuan bernama Pinya. Mai yang sedang menggendong Pim yang masih bayi menanyakan keberadaan Pinya kepada suaminya yang bernama Creed. Namun Creed tak menanggapi dan terus saja tidur. Kakek mereka kemudian menemukan Pinya di dalam lemari bawah tangga rumah dengan keadaan tewas dengan tubuh penuh darah yang ia muntahkan. Hal itu bermula ketika Pinya ingin bermain petak umpet dengan ayahnya. Sang ayah menyuruhnya untuk bersembunyi dan ia akan mencarinya. Namun ketika Pinya telah bersembunyi, sang ayah tak kunjung mencarinya. Nenek mereka berkata bahwa Pinya meminum racun tikus yang ada di dalam lemari itu karena mengira racun itu adalah sirup. Pinya memang tak dilahirkan sempurna dan sedikit cacat seperti halnya Pat yang memiliki kaki tak sempurna. Sang nenek juga mengatakan bahwa ayah mereka, Creed, mati bunuh diri dengan menembakkan diri karena merasa bersalah atas kematian Pinya. Tak lama setelah itu, ibu mereka sampai di sana dan ia melihat kucing kesayangannya, Latte, telah tewas dengan memuntahkan darah yang bercampur susu. Pat yang merasa mual kemudian juga memuntahkan darah yang sangat banyak di atas meja. Ibu mereka sangat terkejut melihat apa yang terjadi. Mai ingin segera membawa anak-anaknya pergi namun dicegah oleh ayah dan ibunya. Mai menaruh curiga kepada ibunya bahwa ibunya telah memberikan susu yang telah dicampur sesuatu kepada Pat. Pim kemudian ingin meminum susu tersebut namun sangat dilarang oleh sang nenek. Nenek mereka mengatakan hanya Pat yang boleh meminum susu itu. Saat hendak meminum, susu itu terlempar dengan sendirinya dari tangan Pim seakan ada seseorang yang menyelamatkannya. Tak lama setelah itu, Mai menyadari bahwa selama ini ibunya sengaja memberikan susu kepada cucunya, Pinya dan Pat, karena mereka terlahir tak sempurna. Ibunya berniat memusnahkan kedua cucunya itu karena tak rela jika anak satu-satunya yang sempurna memiliki anak yang tidak sempurna. Mai tak menyangka ibunya sekejam ini. Dan setelah perdebatan itu, Mai, Pim, dan Pat meninggalkan rumah orang tua Mai. Mereka kembali ke rumah lama mereka dan berjanji untuk tidak mengungkit semua hal yang terjadi di rumah kakek dan nenek mereka. Sementara itu, sang nenek terus merasa dihantui oleh arwah Creed dan juga Pinya. Ia kemudian meminum racun tikus karena merasa frustasi. Sang kakek yang juga merasa dihantui oleh arwah tersangka kecelakaan Mai, menembak penampakan itu yang ternyata adalah istrinya sendiri. Begitu ia tersadar, ia sangat menyesal dan berakhir membunuh dirinya sendiri pula. Setelah semuanya berakhir, fakta mengejutkan muncul satu persatu. Bahwa orang yang telah dibunuh oleh ayah Mai bukanlah orang yang menabrak Mai. Orang yang tak sengaja mengunci Pinya di dalam lemari bawah tangga adalah sang nenek sendiri. Dan orang yang membunuh ayah mereka, Creed, adalah Mai, istrinya sendiri.